Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Study. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan beberapa dasar-dasar perhitungan statika. Akan ada banyak yang dibahas dalam ilmu statika ini. Makanya di sini saya membaginya jadi beberapa part. Nah, untuk tahap pengenalan awal adalah pengertian ilmu gaya statika. Nah, untuk gaya statika sendiri meliputi mekanika itu seperti apa, gaya itu seperti apa, lalu ciri-cirinya, serta satuannya, satuan-satuan gaya. Langsung saja kita ke poin mekanika, yaitu yang pertama, dalam tabel ini adalah pengertian umum gaya, yaitu sebagai ilmu gaya atau mekanika teknik yang sering kita sebut di dalam materi kuliah kalau kita dulu sekolah gitu, atau SMK mungkin sudah ada mekanika teknik. Nah, di sini ada tiga, yaitu statika, kinematika, dinamika, dengan beberapa turunannya lagi meliputi stabilitas, kekuatan, gerak, dan juga penyebabnya. Nah, perhitungan statika sendiri meliputi ada 4, yaitu dimensi, kontrol, kekuatan, dan stabilitas. Sebenarnya untuk perhitungan statika ini adalah mempelajari kekuatan dan stabilitas konstruksi dari bagian bangunan itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, untuk dimensi itu adalah ukuran suatu konstruksi, lalu kontrol adalah memeriksa kekuatan konstruksi bangunan itu sendiri. Seperti itu. Lalu perhitungan kekuatan untuk memeriksa konstruksi dari beban-beban yang melampaui batas atau tidaknya. Lalu yang terakhir, stabilitas dilakukan agar konstruksi dalam keadaan kokoh. Seperti itu. Kalau kita pindah ke bagian kedua, yaitu gaya. Gaya sendiri itu biasanya berkaitan dengan 3 item ini, yaitu vektor, resultan, dan juga momen gaya. Gaya atau vektor sebagai petunjuk arah. Lalu resultante atau singkatannya adalah R, merupakan susunan beberapa gaya atau vektor yang bekerja pada sebuah benda. Dapat diganti dengan gaya lain atau gaya pengganti yang pengaruhnya sama. Lalu yang terakhir, momen gaya atau sering disebut dengan M besar, itu adalah hasil kali dari besarnya sebuah gaya terhadap garis lurus. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh dan juga keterangan dari gaya dan resultante serta momen. Jadi di situ tertulis untuk gaya dan resultante adalah P1 25 kilo, ada R
ada A, dan juga ada yang diarsir itu. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat besaran gaya P1 dan P2 sebagai besaran gaya. Nah, untuk anak panah itu adalah sebagai arah. Lalu untuk titik tangkapnya itu yang kita arsir dan yang ada di not A itu. Itu. Resultanto adalah R, berada di tengah. Nah, untuk tadi yang sudah saya jelaskan, anak panah sebagai vektor. Begitu juga dengan momen dengan beban 100 kilo dan juga jarak penampang 3 meter. Momen untuk menghitung momen gayanya P dikali jarak. Jadi 300 kg meter. Itu. Nah, lalu yang ketiga, ciri-ciri gaya. Ada besaran gaya, arah gaya, dan juga titik tangkap gaya. Nah, untuk besaran gaya ada 4. Beban terpusat, beban merata atau tidak merata, berat jenis, lalu momen. Nah, satuannya kilogram, ton, newton, kilonewton. Dengan misal 1 ton adalah 1000 kilo. Dan juga seperti seterusnya. Berlaku untuk beban merata, berat jenis, dan juga momen. Jadi rangkumannya untuk keempat pembahasan kita meliputi tadi pengertian mekanika, pengertian gaya, ciri-ciri gaya, dan juga yang terakhir tadi satuan gaya. Adalah statika bangunan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari kekuatan dan stabilitas konstruksi bangunan serta bagian-bagiannya. Lalu untuk yang kedua, perhitungan statika di bangunan adalah ilmu yang mempelajari perhitungan kekuatan dan stabilitas konstruksi bangunan serta bagian-bagiannya. Lalu yang ketiga, perhitungan statika bangunan meliputi perhitungan mendimensi, kontrol kekuatan dan stabilitas. Seperti yang kita udah jelaskan tadi di sebelumnya, dengan mengetahui besaran gaya P tadi yang ada 25 kilo, 1000 kilo, titik tangkap gaya, lalu garis kerja vektor dan resultan. Lalu yang terakhir, momen gaya adalah satuan momen gaya adalah ton meter atau dalam kurung ton titik meter atau kilogram meter atau dalam kurung kilogram titik meter. Jadi seperti itu untuk part pertama bagian ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah melihat ini, semoga bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman dalam pemahaman ilmu statika. Baik, akan untuk kedepannya semoga bisa lanjut ke part 2 dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.